Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali ya bagi Anda mahasiswa semester 5 yang mengambil mata kuliah RPL ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Kemarin kita membahas tentang exception ya, tentang exception. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk exception ini adalah umum ya. Ada pendetailan ke error gitu ya. Kita bisa menggunakan error dan warning ya, error dan warning. Jadi misalkan nanti yang akan kita lakukan ya, misalkan kita membuat aplikasi perkalian ya, aplikasi perkalian dua eh, dua bilangan gitu ya. Nah, kemudian dari bilangan-bilangan itu misalkan Anda mau tidak boleh angka 5 misalkan. Jadi ke setiap inputan ada angka 5-nya, nanti aplikasinya error. Ya, atau Anda menganggap bahwa sistem Anda itu tidak boleh ada inputan 5 ya. Kalau Anda bikin aplikasi seperti itu misalkan kemudian Anda lupa untuk melakukan coding, nah ini ketika Anda melakukan testing kodenya gimana? Nah, ini nanti kita buat. Jadi kode untuk mengecek apakah inputan itu ada yang dua inputan itu nanti ada angka 5 atau tidak. Kemudian setelah itu adalah perkalian. Setelah itu adalah error ya. Tadi adalah warning, kemudian error. Jadi Anda cek inputan itu inputannya 0 atau enggak. Jadi ada dua 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 inputan ya, itu 0 atau enggak ya, maaf bukan 0, 0 atau enggak. Kalau 0 kan masih bisa ya, nanti hasilnya adalah 0. Atau misalkan kalau Anda menghendaki sebuah perkalian di mana perkalian tersebut tidak mungkin hasilnya adalah 0 ya, maka nanti di di yang awal tadi yang melarang 5 berarti inputannya dilarang angka 0 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 0 ya. Jadi dipastikan bahwa nanti misalkan hasilnya hasilnya itu yang pertama, kalau 0 kan nggak mungkin, 0 itu kan nggak bisa dikali ya, berarti nanti hasilnya juga nggak ada harusnya. Tapi biasanya PHP setiap perkalian dengan ada nilai 0 atau karakter biasanya nanti hasilnya adalah 0 ya. Nah, jadi di sini nanti kita akan membuat kode untuk mengetes sebuah program ya, program PHP. Untuk inputannya nanti tidak boleh misalkan 0 ataupun 0 itu ya, tidak boleh 0 ataupun 0 ya dalam perkalian ya. Kalau kemarin kan pembagian. Misalkan kita bikin file baru dulu, kita kasih nama appkali.php ya. Kita langsung buat kelas app kali, kemudian kita pakai public nilai A, dan yang kedua adalah properties public nilai B. Kemudian kita bikin konstruktornya, public function construct ya. Ada dua parameter misalkan A dan B. Dan di sini kita berikan this A sama dengan $A dan this B sama dengan $B. Jadi ini untuk memberikan nilai pada propertiesnya. Kemudian kita langsung bikin public
function kali. Ya, kita langsung kalikan dua nilai itu, berarti return $this A bintang $this B. Ya, coba kita cek sekali lagi. Oke, insya Allah tidak ada yang salah ya. Insya Allah sudah benar semuanya untuk kodenya. Nah, sekarang kita membuat untuk tesnya. Berarti di sini adalah tes kali .php. Ya, pertama kita ambil yang atas dulu seperti biasa ya, untuk mempermudah. Saya juga tidak hafal ya untuk ininya. Kemudian kita sesuaikan require-nya, kita gunakan yang kali tadi, berarti tes kali. Kita masih menggunakan test case ya. Kita panggil objek app class, jadi nanti kita setup dulu. Kita kasih objek aja, objek obj gitu ya, $, kemudian public, langsung aja ya, function setup. Nah, di sini obj sama dengan new app kali ya. Kita kasih parameter misalkan 0,0 ya. Kemudian kita buat public function test. Sebentar. Tes nilai 0 ya. Nilai 0 dulu. Kemudian di sini kita kasih kondisi jika ya, ini kurang ya, ini ada harusnya this seperti ini ya. Jadi jika this ojb a itu sama dengan 0, kemudian or this ojbb itu kan parameter a sama b ya, b sama dengan 0. Kemudian di sini yang kita gunakan adalah this expect notice ya, kita gunakan notice ya, notice langsung notice saja ya, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi kode ini kita bisa jalankan kalau Anda menggunakan PHP unit 7. Tapi kita menggunakan PHP unit 9. Tapi yang di sini masih menggunakan PHP unit 7. Ya, masih menggunakan PHP unit 7 sehingga kita hanya bisa menggunakan seperti kemarin expect ya. Expect ini. Nah, kita harus gunakan ini untuk menggantikan yang di sini karena expect notice ini belum mengenali untuk yang versi 7. Kalau 9 sudah, jadi kalau Anda menggunakan yang 9 Anda bisa langsung ini
ya. Kita berikan seperti ini pesannya, misalkan input tidak boleh 0. Kita coba jalankan, kita bersihkan dulu PHP unit tes sekali. Nah ini ya, failed asserting that exception with message input tidak boleh 0 is thrown. Ya, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah inputannya dari A dan B ada nilainya 0. Nah, sekarang kita coba bikin yang 0. Ya, coba bikin yang 0. Nah, di sini kita harus buat metode lagi. Misalkan public function test error. Ya, caranya ini. Dan di sini dibuat 0. Ini mengganggu ya. Ini juga diberikan 0. Nah, ini kita tuliskan this expect error. Ya, seperti ini. Kalau seperti ini berarti itu untuk PHP 9. Ya, karena PHP 7 belum mengenali ini kalau Anda jalankan nanti muncul expected error tidak dikenali sebagai metode. Ya, maka ini caranya sama, ini menggunakan yang di atas ini. Ya, kalau 7 ya, sekali lagi 7, kalau 9 tidak masalah. Ya, berarti tidak boleh 0. Ini jadi kalau di mana? Di PHP unit 7 bisa memisahkan antara notice dan error. Notice itu hanya peringatan ya. Jadi kalau peringatan itu hanya warning saja ya, atau catatan ya, atau mengingatkan bahwa ini ada nilai 0 gitu ya. Kalau error itu tentunya nanti bisa menyebabkan error ya. Biasanya itu. Nah, kalau di PHP unit 7 itu kedua-duanya dijadikan satu, expect-nya expect exception. Nah, kalau di PHP unit 9 itu bisa dipecah, ada exception notice, ada exception error ya. Ya, walaupun sebenarnya ini kalau di PHP unit 9 ya, Anda mau bikin seperti ini pun nggak masalah dan tetap jalan ya. Kecuali kalau try yang kemarin ya, try catch itu nanti tergantung exceptionnya ini ya. Nah, exceptionnya ini ada banyak jenis ya, seperti di Java ya, untuk catch-nya ini hanya tidak hanya exception saja. Kalau exception kan umum, semuanya bisa tertangkap ya. Itu coba kita jalankan apa yang terjadi. Input tidak boleh 0 dan input tidak boleh 0 ya, karena kita berikan nilai sebentar karena kita berikan nilai 0 dan 0. Ini kalau misalkan 0 dan 0. Oke, kita coba ya, PHP unit tes sekali. Nah, ini masih muncul 2 ternyata ya. Input tidak boleh 0. Wah, ini kan padahal tidak 0 nih, 00 semua. Ya, ternyata seperti ini tidak bisa kita gunakan untuk mengecek nilai 0. Kita harus menggunakan sebuah metode yaitu is 0. Ya.
Ini sama juga is 0. Oke, kita cek lagi. Oke, input tidak boleh 0. Nah, nolnya udah nggak muncul ya, berarti ini sudah benar. Atau kalau kita mau cek lagi dua-duanya, kita mau oke, kita kasih nilai 0 semua. Ini kalau ini dianggap 0 nggak ya? Coba aja ya. Oh, berarti dia jadi bintang PT ini dianggap 0 ya. Berarti kita di sini harus 0. 0. Oke, ini hasilnya ternyata tidak sesuai dengan keinginannya. Masih ada input tidak boleh 0. 0. Padahal di sini nilainya sudah 0. Apa yang terjadi? Nah, ini memang ketidak konsistenan dari PHP mungkin ya. Jadi kita harus detailkan kondisinya. Ya, ini kita kasih tutup, kemudian kasih kondisi lagi ya, n tidak is 0 dikasih negasi ya. Diberi kurung lagi n. Lalu kita masukkan nih berarti B. Coba cek lagi. Oke, hasilnya sudah benar. Input tidak boleh 0. Ini saya kasih 0 lagi, mau ndak. Nah, ini input tidak boleh 0 dan mana? Input tidak boleh 0 is strong dan input tidak boleh 0. Sebentar ya, di 00 semua coba. Mau enggak? Tidak boleh 0, ini apa ini? Oh, ini mungkin atau ya. Ini juga atau, makanya tadi bingung. Ini atau berarti ini diganti dengan 0. Oke, coba lagi. 0 tidak boleh 0. Oke, itu cara ya. Anda bisa menggunakan yang lain. Misalkan tadi ya, di awal-awal Anda tidak boleh ada inputan 5, berarti ini Anda ganti dengan 5 ya, atau inputan apalah, misalkan apa-apa yang Anda tidak perbolehkan, yang dimana kalau di sistem Anda nanti bisa error ya, atau misalkan ada komanya gitu ya. Ya, ada komanya. Oh, itu menarik mungkin ya. Oke, mungkin tugasnya Anda coba untuk membuat seperti ini, tapi tidak boleh ada inputan selain numerik dan ada komanya, jadi harus integer.
Ya, silahkan Anda buat, nanti dibuat di apa namanya, di GitLab. Nanti saya eh, dibuat atau dibuat supaya saya bisa collapse ya, nanti saya bisa lihat codingnya nanti seperti biasa ya. Oke, sampai di sini saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua, semoga kita sehat semua, amin.